Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar pada mata pelajaran IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar di kelas seperti biasanya. Hari ini kita akan membawakan materi mengenai ruang. Konsep ruang merupakan salah satu konsep dasar geografi. Konsep ruang digunakan untuk mempelajari keseluruhan berbagai fenomena yang ada di atas permukaan bumi. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu agar kamu dapat mendefinisikan ruang dan membedakan karakteristik antar ruang. Langsung saja ke materinya, yaitu mengenai pengertian dan karakteristik ruang. Setiap makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup. Kita langsung saja ke contohnya. Nah, bisa kamu lihat gambar apakah itu? Ya, ini adalah gambar ikan. Ikan memerlukan ruang untuk hidupnya, yaitu di perairan, baik itu di sungai, danau, dan juga di laut. Bisa kamu lihat gambar apakah ini? Ini adalah gambar hutan. Adapun tumbuh-tumbuhan, baik itu tumbuh liar atau dibudidayakan, membutuhkan ruang untuk hidup, yaitu seperti di hutan. Bisa kamu tebak gambar apakah ini? Ini adalah gambar unta. Unta membutuhkan ruang untuk hidup, seperti dalam gambar, yaitu di padang pasir. Nah, padang pasir ini sendiri merupakan salah satu bentuk ruang atau daerah yang ada di permukaan bumi. Manusia juga membutuhkan ruang untuk memenuhi kebutuhannya. Dan kita lanjut, bisa kamu tebak video apakah ini? Ya, ini adalah video sekelompok burung yang terbang di udara. Yang artinya burung juga memerlukan ruang untuk hidup atau terbang, yaitu di udara. Setelah mengamati gambar tersebut, dapatkah kamu mendefinisikan ruang? Setiap ruang memiliki karakteristik atau ciri khas yang berbeda dengan ruang yang lainnya di muka bumi ini. Perbedaan karakteristik ini kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang. Suatu daerah atau ruang tidak akan sama persis kondisinya dengan ruang-ruang di tempat lain. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan komponen yang ada di dalamnya. Kita ambil contoh sederhananya, misalnya di kamar tidur kamu dengan di dapur kamu. Apakah kondisinya sama? Jelas, tentu berbeda. Kalau di kamar tidur, kamu bisa menemukan tempat tidur, lemari, kaca, dan sebagainya. Sedangkan kalau di dapur, kamu belum tentu akan menemukan tempat tidur. Mungkin yang ada hanya kompor, panci, dan sebagainya. Kali ini kita akan membahas karakteristik ruang yang ada di permukaan bumi yang lain. Salah satu contohnya yaitu karakteristik padang gurun. Bisa kamu lihat pada gambar seperti apakah ciri-cirinya? Ya, ciri-cirinya yaitu tanahnya berupa pasir, sangat kering dan tidak subur, sehingga hanya tumbuhan tertentu saja yang dapat hidup di padang gurun seperti pohon kurma, kaktus, dan zaitun. Lalu gambar apakah ini? Ini merupakan gambar gunung atau daerah pegunungan. Nah, ciri-cirinya yaitu biasanya udaranya dingin, namun tanahnya subur, sehingga aktivitas masyarakat umumnya di perkebunan ataupun pertanian. Tumbuhan yang cocok ditanam di daerah pegunungan biasanya seperti stroberi, teh, kopi, kubis, dan lainnya. Setelah melihat penjelasan tersebut, bagaimanakah karakteristik antar ruang? Karakteristik antar ruang dapat dilihat berdasarkan perbedaan pada komponen tanah dan tumbuhan, bebatuan, iklim, bentuk muka bumi, kemajuan iptek, jumlah penduduk, dan sebagainya.
Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab dan segera dikumpulkan. Bisa kamu lihat ada 5 pertanyaan. Sekian untuk hari ini. Semoga tetap semangat dan selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.